Presiden Jokowi dalam acara sidang Majelis Pekerja Lengkap atau MPL Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengklaim Indonesia dapat mengendalikan dampak pandemi COVID-19. Pernyataan Jokowi tersebut banyak mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Hari ini Pak Presiden memanggil rapat terbatas beberapa menteri. Dan saya dititipi pesan oleh Bapak Presiden untuk menyampaikan ke seluruh rekan-rekan bahwa hari ini adalah hari di mana jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta orang. Ini saatnya kita untuk berduka, karena ada banyak saudara-saudara kita yang sudah wafat. Tahun 2021, Indonesia masih harus berjuang melawan pandemi. Pemerintah Indonesia masih harus mencari jalan keluar agar angka kasus COVID-19 yang terus meningkat dalam beberapa waktu belakangan bisa ditahan. Diketahui kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka psikologis untuk kedua kalinya ketika mencapai 1 juta kasus lebih. Kasus COVID-19 di Indonesia menembus angka 1 juta pada Selasa 26 Januari 2021 dengan adanya penambahan 13.904 kasus baru. Penambahan itu mengakibatkan total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1.012.350 kasus. Sebelumnya, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai angka psikologis kali pertama saat menembus 100.000 kasus yang terjadi pada 27 Juli 2020 lalu. Saat itu, kasus baru COVID-19 bertambah 1.525 dalam sehari, sehingga total kasus pun bertambah menjadi 1.303 kasus. Adapun saat kasus COVID-19 menyentuh angka 1 juta, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menggelar rapat terbatas. Salah satu yang turut menghadiri rapat yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Seusai rapat, Menkes pun menyampaikan sejumlah pesan. Budi menyebut bahwa ada 2 makna di balik angka COVID yang kasusnya sudah melebihi 1 juta. Makna pertama, kata Budi, saatnya Indonesia untuk berduka. Sebab, dengan terus meningkatnya kasus, banyak sekali pasien yang meninggal dunia. Bahkan sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan gugur dalam menghadapi pandemi ini. Makna yang kedua, kerja ekstra keras mesti terus dilanjutkan. Dengan cara demikian, pengorbanan yang sudah dilakukan para tenaga kesehatan tidak menjadi sia-sia. Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyatakan keprihatinan atas kasus COVID-19 yang sudah mencapai 1 juta lebih. Presiden Joko Widodo beberapa hari sebelumnya justru mengucapkan rasa bersyukur lantaran pemerintah mengklaim bisa menangani pandemi COVID-19. Padahal, saat Jokowi mengucapkan rasa syukur atas klaim keberhasilan pemerintah, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 989.262 dengan kasus aktif sebanyak 162.617 orang. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah indikator penanganan COVID-19 memburuk. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 yang mencapai 80% lebih di Jakarta dan sekitarnya. Tingkat keterisian rumah sakit rujukan yang mencapai 80% lebih mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapat tempat tidur untuk isolasi ketika anggota keluarganya terpapar COVID-19. Bahkan, tingkat positivity rate pun terus meningkat meskipun pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap pertama pada 11 sampai 25 Januari. Peningkatan positivity rate secara berkala menunjukkan penularan COVID-19 di Indonesia semakin parah. Tak hanya itu, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam sehari juga beberapa kali mencapai angka tertinggi di masa PPKM. Pertama, terjadi pada 13 Januari, pasien COVID-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 306 orang. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia pada 2 Maret 2020.
Kedua, terjadi pada 21 Januari. Pasien COVID-19 yang meninggal dunia hari itu mencapai 346 orang dan menjadikannya sebagai angka kematian tertinggi. Angka kematian tertinggi kembali terjadi pada Rabu 27 Januari 2021, yakni sebanyak 387 pasien COVID yang meninggal dunia. Di saat Presiden Jokowi mengucapkan rasa syukur di tengah indikator penanganan COVID-19 yang terus memburuk, sejumlah pemimpin negara lain justru tak sungkan menyatakan kegagalannya dalam menangani pandemi saat terjadi lonjakan kasus di negaranya. Presiden Filipina misalnya, Rodrigo Duterte, tak segan untuk mengakui kegagalan menangani pandemi COVID-19 saat kasus di negaranya mencapai 103.185 pada Agustus 2020. Hal yang sama juga dilakukan Kanselir Jerman, Angela Merkel, saat kematian pasien COVID-19 mencapai angka tertinggi dalam sehari pada Desember 2020, yakni sebanyak 590 orang. Dalam kesempatan yang sama, Merkel juga memohon dengan sungguh-sungguh agar masyarakat Jerman kembali bersabar menghadapi kebijakan lockdown untuk menekan angka kematian dan penularan COVID-19. Pemerintah Swedia juga mengakui mereka salah perhitungan dalam menghadapi pandemi virus corona dan dinilai gagal melindungi keselamatan kelompok penduduk lanjut usia yang berada di panti jompo. Dan saat ini Swedia menghadapi gelombang kedua infeksi virus corona. Mereka selama ini tetap mempertahankan kebijakan dan tidak menerapkan penguncian wilayah. Berbeda seperti yang dilakukan kebanyakan negara Eropa lainnya, tetapi tetap meminta penduduknya untuk bertanggung jawab menjaga kesehatan diri dan orang lain. Melihat sikap Jokowi yang berbeda dengan pemimpin negara lain saat penanganan pandemi COVID-19 terus memburuk, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah berpendapat, klaim Jokowi justru bertujuan untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi. Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang. Trubus pun mengatakan, Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Faktanya, kasus COVID-19 di Indonesia belum juga mereda. Dunia kini masih berjuang melawan pandemi. Di saat sejumlah negara mengakui gagal dalam menghadapi kasus corona yang semakin tinggi, klaim berhasil mengendalikan pandemi justru dilontarkan oleh Joko Widodo. Melihat sikap Jokowi yang berbeda dengan pemimpin negara lain, sejumlah pengamat menilai pemerintah hanya sedang menghibur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.